Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bandingin antara ITMG versus UNTR, mana sih saham yang lebih bagus untuk investasi jangka panjang untuk kedepannya. Nah, buat kalian yang udah penasaran antara UNTR versus ITMG lebih bagus yang mana, tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa lihat produk-produk digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat kalian. Dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia, karena di sini kalian akan dapat banyak benefit, diantaranya akan ada stock pick terupdate, akan ada video eksklusif untuk para member, ada juga artikel premium, template Excel, dan juga ada live Q&A khusus untuk para member. Nah, cara untuk join membership itu caranya adalah langsung aja masuk ke link yang ada di bawah ya, yang di sebelahnya bintang merah, bit.ly/join membership Todopedia. Di situ kalian masuk ke link itu, nanti kalian bisa masuk ke dalam proses payment. Nanti setelah kalian join, benefitnya itu kalian bisa download, kalian bisa dapat langsung ada di playlist Todopedia, namanya itu adalah video khusus membership. Gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, jadi kita bakalan lihat ya antara UNTR versus ITMG itu mana sih saham yang lebih bagus untuk investasi untuk beberapa tahun ke depan. Nah, kita bakalan pakai beberapa pertimbangan ya, dan langsung aja kita masuk ke pertimbangan yang pertama, yaitu pertimbangan untuk dividend yield. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, kalau untuk dari segi dividend yield itu ITMG menang dari UNTR, di mana dividend yieldnya ITMG itu bisa sampai 14,4% versus UNTR yang cuma 10%. Nah, sebenarnya dua-duanya memang bisa kasih potensi dividend yield yang gede ya, baik UNTR maupun ITMG, tapi ITMG menangnya cukup signifikan, gitu ya. Nah, cuman ada yang cukup menarik nih untuk dividennya ITMG versus dividennya UNTR. Kita bisa lihat di bagian atas ya, dividen payout rasionya. Di situ kita bisa lihat bahwa untuk UNTR ini memang dia kasih dividen dengan yield yang lebih kecil, tapi itu juga dengan dividen payout rasio yang lebih kecil. Artinya apa? Artinya UNTR ini dia lebih sedikit nyisihin labanya untuk jadi dividen buat investor. Dan UNTR itu lebih banyak nyisihin laba yang dia hasilin itu untuk jadi laba ditahan yang kedepannya bisa dipakai untuk investasi, untuk pengembangan bisnis. Gitu ya, artinya UNTR ini dia alokasiin labanya itu lebih banyak untuk pertumbuhan bisnis, untuk jadi laba ditahan, untuk dipakai buat ekspansi bisnis dibandingkan ITMG. Gitu ya. Nah, dari sini gue bisa bikin kesimpulan bahwa ITMG itu memang menang dari segi dividen yield. Nah, tapi UNTR menurut gua ini akan punya potensi compounding yang lebih bagus, lebih besar daripada ITMG, karena labanya itu lebih banyak disisihin untuk jadi laba ditahan, untuk nantinya dipakai buat investasi untuk ekspansi bisnis. Jadi UNTR ini menurut gua dia punya kemampuan compounding yang lebih besar daripada ITMG untuk kedepannya. Gitu ya. Nah, tapi overall dari segi dividend yield yang menang adalah ITMG. Next, kita masuk ke pertimbangan yang kedua, yaitu bicara soal profitability. Di sini kita bisa lihat ya, dari beberapa tahun terakhir, dari 2020 sampai 2024, gitu ya, rata-rata untuk profitability dari segi return on equity itu ITMG lebih unggul daripada UNTR. Ya, UNTR itu ada di 19%, sedangkan ITMG itu hampir 30%. Jadi unggulnya juga cukup signifikan. Ya, artinya ITMG ini dia punya kemampuan cetak profit yang lebih bagus, lebih besar daripada UNTR, gitu ya. Tapi menurut gua nih, ya, di sini kita bisa lihat dari tahun 2020 sampai tahun 2024, teman-teman perhatiin trennya itu UNTR meskipun dia lebih kecil, tapi dia lebih stabil, teman-teman. Ya, dimana di tahun 2020, ya, kita bisa lihat untuk ITMG itu ROE-nya cuma 4%. Versus UNTR bisa 10%, ya. Dan begitu masuk tahun 2022-2023 ketika harga batubara itu lagi melonjak tinggi, ITMG ini dia naiknya juga jauh lebih signifikan daripada UNTR. Yang artinya
ITMG memang dia punya kemampuan cetak profit yang lebih bagus daripada UNTR, ya, tapi UNTR ini bisnisnya itu kalau dari rasio ROE, menurut gua ya, UNTR itu punya kondisi bisnis, kinerja bisnis yang lebih stabil daripada ITMG. Jadi ITMG kemampuan cetak profitnya lebih bagus, tapi UNTR lebih bagus dari segi stabilitas, gitu ya. Nah, tapi overall dua-duanya profitability-nya bagus ya, di mana UNTR di 19%, ITMG di 29%, itu artinya mereka bisa sama-sama bisa hasilin profit yang besar dari modal yang mereka punya di dalam bisnisnya. Nah, kriteria untuk ROE yang bagus itu adalah minimal 12%. Jadi kalau udah di atas 12%, itu udah termasuk ROE yang bagus. Nah, next selain profitability, kita juga bicara tentang balance sheet, teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat untuk ITMG, untuk uang kasnya itu sebesar 17,6 triliun. Ya, dan itu ternyata udah lebih dari cukup untuk ngelunasin semua liabilitasnya ITMG. Ya, 17,6 triliun di uang kasnya dia, saldo kasnya, versus liabilitasnya itu 7,5 triliun. Ya, artinya ITMG mampu untuk bayar semua utangnya, literally semua utangnya cukup dengan uang kasnya aja, dan setelah itu dia punya masih cukup banyak uang kas yang bisa dipakai untuk bagi dividen jumbo ke investornya, atau bisa juga dipakai untuk investasi untuk ngembangin bisnis. Ini kalau kita bikin hitung-hitungannya, ya, kasnya 17,6 triliun, kalau dipakai untuk ngelunasin semua liabilitasnya di 7 triliun, itu artinya ITMG ini gambarannya dia punya uang kas bersih itu 10 triliun yang bebas banget dipakai untuk ngapain aja. Gitu ya, bisa buat bagi dividen, bisa buat ekspansi bisnis ya. 10 triliun itu adalah uang yang bebas dipakai untuk apapun. Jadi ini bagus banget ya, ITMG ini menurut gua punya ruang gerak yang lebih luasa daripada UNTR untuk dia bisa bagi dividen plus investasi buat ngembangin bisnis. Kenapa kayak gitu? Karena untuk UNTR itu dia butuh semua aset lancarnya untuk ngelunasin semua liabilitasnya. Gitu ya, UNTR butuh semua aset lancarnya, sedangkan ITMG cuman butuh uang kasnya doang. Gitu ya, aset lancar itu nggak cuman uang kas, ada piutang jangka pendek, ada persediaan gitu ya. Nah itu aset lancar. Jadi aset lancar itu nggak cuman kas doang. Ya, jadi nah ITMG ini hebatnya dia itu cuman butuh uang kasnya doang untuk ngelunasin semua utangnya. Nah, tapi untuk UNTR itu dia punya keunggulan dari segi nominalnya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, UNTR ini nominal kekayaannya dia, nominal asetnya dia itu jauh lebih besar daripada ITMG. Ya, kasnya nih 30 triliun versus ITMG itu cuma 17 triliun gitu. Jadi UNTR ini punya kekayaan yang lebih besar secara nominal daripada ITMG, sedangkan ITMG itu lebih unggul dari segi rasio kemampuan bayar utang. Gitu ya. Nah, ini dua-duanya sama-sama bagus ya balance sheet-nya ya. Baik UNTR maupun ITMG, ini kondisi balance sheet mereka berdua ini sama-sama mendukung mereka untuk kedepannya masih bisa bagi dividen dan masih bisa juga untuk investasi buat ngembangin bisnis. Tapi memang dari segi rasio kemampuan bayar utang itu ITMG lebih bagus. Dan untuk cash flow ya, kita juga lihat dari segi cash flow-nya teman-teman ya. Untuk UNTR maupun ITMG ini operating cash flow dan free cash flow-nya ini bisa konsisten positif dari beberapa tahun terakhir. Nah, ini dua-duanya sama-sama bagus teman-teman ya. Baik untuk operating cash flow-nya bisa konsisten positif, free cash flow-nya juga bisa konsisten positif. Artinya, kedua perusahaan ini, kedua bisnis ini adalah bisnis yang nggak cuma bisa cetak pendapatan sama laba, tapi dia juga bisa hasilin arus kas masuk dari kegiatan operasionalnya. Gitu ya. Nah, cuman kalau kita bicara soal nominal, ini lagi-lagi UNTR memang lebih besar nominal operating cash flow sama free cash flow-nya. Artinya gini teman-teman ya, UNTR ini punya skala bisnis yang lebih gede daripada ITMG. Gitu ya, dimana dia bisa hasilin arus kas masuk yang lebih gede daripada ITMG. Tapi overall ini dua-duanya sama-sama bagus. Nah, nggak cuma operating cash flow sama free cash flow-nya yang positif, kita juga bisa lihat di sini teman-teman ya, kalau untuk CAPEX atau capital expenditure atau anggaran belanja modal untuk investasi untuk ngembangin bisnis, ya, baik UNTR maupun ITMG dari tahun 2020 ke tahun 2024 itu tren CAPEX-nya dalam tren yang meningkat, dalam tren yang bertumbuh, gitu ya. Nah, ini artinya mereka itu masih terus ngembangin bisnisnya dan mereka itu ngeluarin duit yang semakin lama semakin banyak
untuk mereka investasi untuk ngembangin bisnis. Dimana untuk ITMG itu mereka masih terus ngembangin fasilitas atau infrastruktur pertambangannya dia, gitu ya. Ditambah ITMG ini dia juga udah mulai masuk ke bisnis renewable energy dengan ngebangun pembangkit listrik tenaga solar, gitu ya. Sedangkan untuk UNTR ini juga mereka masih terus ngembangin bisnisnya, di mana UNTR ini masih terus beli alat berat yang baru, ya. Mereka juga masih terus ngembangin fasilitas atau infrastruktur dari tambangnya si UNTR ini, ya. Dan UNTR itu juga sama-sama masuk ke dalam bisnis renewable energy, ya. Jadi dua-duanya itu masih sama-sama untuk ngembangin bisnis untuk kedepannya. Dan kalau kita bicara tentang renewable energy, ya, baik ITMG maupun UNTR ini mereka juga memang udah mulai masuk ke bisnis renewable energy, di mana untuk ITMG itu lewat anak usahanya PT ITM Bhinneka Power, itu ITMG ini udah mulai ngebangun pembangkit listrik tenaga solar atau surya, dan mereka juga lagi eksplorasi untuk pembangkit listrik tenaga hidroelektrik, ya. Jadi si ITMG ini udah masuk ke renewable energy, dan begitu juga untuk UNTR, di mana UNTR ini lewat anak usahanya PT Energia Prima Nusantara ini udah masuk ke bisnis renewable energy, di mana UNTR ini, ya, dia ngebangun pembangkit listrik tenaga solar, tenaga hidro, dan juga geothermal atau panas bumi. Ya, jadi dua-duanya baik ITMG maupun UNTR ini udah sama-sama ngembangin bisnis renewable energy, gitu ya. Nah, menurut gue ini tentunya bisa jadi prospek jangka panjang yang cukup bagus, ya. Artinya dalam jangka panjang bisnisnya ITMG maupun UNTR itu ada potensi untuk bisa terus sustain dengan mereka masuk ke bisnis energi terbarukan, ya. Artinya ya sustainability dari bisnisnya ITMG maupun UNTR ini akan cukup bagus, terutama dalam jangka panjang ketika komoditas batu bara itu pelan-pelan mungkin kedepannya akan mulai ditinggalin. Dan keunggulan dari ITMG sama UNTR ini adalah mereka itu kan masih punya bisnis tambang batu bara, yang mana bisnis tambang batu baranya untuk UNTR itu bukan cuma batu bara, ya, dia juga punya bisnis alat berat, ya, kontraktor tambang batu bara, tambang emas dan nikel, gitu ya. UNTR itu dia tambangnya banyak, nggak cuma batu bara doang, ITMG di batu bara. Nah, tapi dari bisnis tambang dan kontraktor tambang itu mereka bisa hasilin pendapatan yang gede, laba yang gede, dan juga arus kas masuk itu gede. Nah, dengan labanya gede, cash flow-nya gede, gitu ya, itu tentunya bisa ngebantu ITMG maupun UNTR untuk mendanai proyek renewable energy. Jadi mereka bisa dibilang nggak butuh pendanaan kayak utang, kayak rate issue, gitu ya. Itu nggak perlu, gitu. Karena mereka juga udah bisnisnya itu, bisnis utamanya itu udah bisa ngasilin laba, udah bisa ngasilin cash flow, gitu ya. Jadi keunggulan ITMG maupun UNTR adalah mereka bisa ngembangin bisnis renewable energy, ya, cukup dengan didanai dari bisnis utamanya mereka. Jadi mereka juga OTW transisi dua-duanya, gitu ya. Jadi untuk UNTR maupun ITMG ini sama-sama udah ngembangin proyek renewable energy, dan tentunya ini bisa jadi prospek pertumbuhan bisnis yang bagus untuk jangka panjang untuk kedua emiten ini. Nah, ITMG sama UNTR ini kalau kita bandingin model bisnis dari mereka berdua, ya, di sini kita bisa lihat kalau untuk ITMG itu dia punya lini bisnis yang lebih sedikit, ya. Untuk ITMG ini dia bisnisnya itu tambang batu bara, ada jasa pertambangan atau mining service, dan juga ada renewable energy. Dan untuk ITMG ini masih sangat-sangat dominan di bisnis tambang batu bara, gitu ya. Jadi ITMG ini dia masih lebih terkonsentrasi bisnisnya, ya, ke tambang batu bara, di mana tambang batu bara itu adalah sumber pendapatan dan laba yang paling utama. Nah, ini agak beda sama si UNTR. Ya, kalau ITMG tadi lebih dominan di tambang batu bara, untuk UNTR ini lebih dominan di jasa kontraktor tambang. Ya, jadi dia lebih dominan di bisnis alat berat, kontraktor tambang, dan juga alat berat untuk konstruksi, gitu ya. Jadi kalau ITMG tadi dia lebih condong ke pertambangan, untuk UNTR itu lebih condong ke alat berat dan jasa pertambangan. UNTR juga ada bisnis pertambangan, teman-teman, ya. Dia punya tambang batu bara, emas, nikel, dan dia juga ngerjain proyek renewable energy seperti yang tadi kita udah bahas, ya. Tapi UNTR ini dia lebih condong ke bisnis alat berat dan juga jasa pertambangan. Dan kalau kita perhatiin di sini, sebenarnya UNTR ini dia punya lini bisnis yang lebih terdiversifikasi.
gitu ya, dimana untuk tambangnya itu juga nggak cuma batu bara doang, tapi UNTR itu juga punya tambang emas dan juga tambang nikel. Nah, ini artinya bisnis UNTR ini lebih punya diversifikasi. Ya, ini bisnisnya lebih banyak dan UNTR ini bisnisnya lebih terdiversifikasi. Dengan kata lain, menurut gua untuk kedepannya, ya kalau kita bicara tentang mana sih bisnis yang lebih stabil, menurut gua itu akan condong ke UNTR. ITMG mungkin bisa dia cetak laba yang gede ketika nanti mungkin harga batu bara melonjak tinggi misalnya untuk kedepannya. Ya kalau misalnya harga batu bara udah mulai naik, ya ITMG tentunya bisa hasilin profit yang lebih besar, ya profitability-nya lebih bagus, tadi kita udah bahas. Tapi untuk UNTR ini menurut gue ya, dia menyajikan stabilitas bisnis gitu ya. Jadi antara UNTR versus ITMG menurut gue adalah mana yang lebih profit versus mana yang bisnisnya itu lebih stabil. Oke, jadi kan kita udah bandingin ya antara UNTR sama ITMG dari berbagai macam pertimbangan. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan yang di awal ya. Jadi mana nih yang lebih bagus? Apakah UNTR atau ITMG kalau misalnya kita mau buy, kita mau dividend investing untuk beberapa tahun ke depan? Nah, sebenarnya dua-duanya sama-sama perusahaan yang bagus, dua-duanya sama-sama perusahaan yang excellent, kinerjanya bagus, dan juga kedepannya masih sama-sama mau ngembangin bisnis. Nah, cuman kalau kita bicara soal pilih salah satu, ya jujur pilihan gua itu lebih condongnya ke ITMG. Ya, dimana untuk ITMG ini kenapa gua lebih pilih daripada UNTR, itu karena ITMG itu punya kondisi balance sheet yang lebih bagus, dia punya rasio bayar utang yang jauh lebih bagus, dan tentunya dengan uang kasnya ITMG yang jauh lebih besar daripada total utangnya, itu ngebuat ITMG ini jadinya lebih leluasa untuk bagi dividen yang jumbo, plus dia juga bisa investasi untuk ekspansi bisnisnya. Baik itu ekspansi bisnis tambang batu baranya, dia ngembangin infrastruktur tambangnya, dia ngembangin kapasitas produksi, maupun itu dia ngembangin bisnis dari renewable energinya. Gitu ya. Jadi ITMG ini menurut gue dia punya lebih banyak ruang gerak untuk lebih bisa ngembangin bisnisnya, untuk lebih bisa ekspansi bisnis. Gitu ya. Terus juga ITMG ini dia punya overall profitability yang lebih bagus daripada UNTR. Ya dimana tadi kita udah lihat ya, untuk return on equity-nya ITMG itu rata-ratanya ada di 29%, hampir 30%, versus UNTR itu cuma 19%. Gitu ya. Terus juga ITMG dia dividen yield-nya itu lebih gede gitu ya. Jadi tentunya kalau kita bicara soal dividen investing ya kita pasti ngelihat juga yield-nya ya. ITMG itu yield-nya ada di 14% sampai 15%-an versus UNTR itu cuman 10%-an gitu ya. Dan tentunya ITMG ini kalau kita bicara soal sustainability, dia juga udah ngembangin bisnis renewable energy. Jadi keberlanjutan bisnisnya untuk jangka panjang ini masih cukup bagus menurut gua di tengah batu bara yang prospeknya ini kayaknya pelan-pelan udah mulai ditinggalin dan orang-orang di seluruh dunia itu udah mulai transisi menuju energi terbarukan atau renewable energy. Gitu ya. Jadi ITMG dengan dia udah ngembangin bisnis renewable energy, dia udah ngembangin pembangkit listrik tenaga solar, tenaga surya, ya menurut gua itu juga ngebuat ITMG ini sustainability-nya untuk jangka panjang ini cukup bagus. Nah, dengan gue pilih ITMG untuk jadi saham yang lebih bagus daripada UNTR untuk investasi, bukan berarti kalian juga harus milih ITMG juga. Nah, di sini gue akan kasih beberapa pertimbangan ya untuk kalian bisa milih sendiri antara UNTR versus ITMG itu kalian mau pilih yang mana. Intinya menurut gue nih ya, jangan 100% ikutin gue. Ya, nah di sini gue akan kasih pertimbangannya. Yang pertama, untuk ITMG itu teman-teman bagus untuk buy ITMG kalau misalnya kalian mau beli saham yang memang benar-benar dividen yield-nya itu gede banget. Ya, di mana ITMG itu dividen yield-nya di kisaran 14-15%. Ya, jadi kalau kalian pengen beli saham dengan dividen yang sangat-sangat jumbo, berarti kalian pilihannya lebih ke ITMG. Terus juga kalau kalian mau pilih saham perusahaan dengan kondisi balance sheet yang lebih bagus dan juga lebih leluasa gitu ya, dimana uang kasnya lebih banyak daripada semua utangnya, dan itu memberikan ITMG itu lebih leluasa untuk bagi dividen jumbo dan juga investasi buat ekspansi bisnis, berarti kalian pilihnya ITMG gitu ya. Dan kalau misalnya kalian masih percaya sama prospek batu bara, kalau misalnya kalian percaya kalau prospek batu bara itu masih akan bagus untuk beberapa tahun ke depan, artinya lebih mendingan kalian pilih ITMG karena bisnis ITMG itu konsentrasinya ke batu bara
ya, terkonsentrasi. Jadi dia hampir semua pendapatan dan labanya itu dapatnya dari bisnis tambang batu bara gitu ya. Nah, sedangkan untuk UNTR itu sebaiknya kalian pilih UNTR kalau misalnya kalian mau beli saham dengan dividen yield yang juga gede di 10% ya, tapi kalian lebih pilih perusahaan dengan bisnis yang terdiversifikasi dan prospek bisnisnya ke depannya itu lebih stabil gitu ya. Kalau misalnya kalian lebih suka saham perusahaan yang bisnisnya itu lini bisnisnya banyak ya, potensi kedepannya lebih stabil, tapi tetap mau dapat dividen yang gede, nah itu berarti pilihan kalian jatuh ke saham UNTR. Gitu ya, cara pertimbangannya kayak gitu teman-teman. Intinya kalau menurut gua, untuk ITMG ini memang potensi profitnya gede, kemampuan dia cetak profit juga gede, tapi karena bisnisnya itu fokusnya, konsentrasinya itu ke batu bara, sangat ngandelin tambang batu bara, ya, artinya potensi resikonya ITMG itu lebih besar kalau kedepannya bisnis batu bara itu mulai ditinggalin gitu ya. Dia punya potensi resiko yang lebih besar daripada UNTR gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih pertimbangannya kayak gitu. Kalian bisa pertimbangin sendiri apakah kalian mau pilih ITMG atau kalian pilih saham UNTR. Oke, jadi itu dia ya, antara UNTR versus ITMG. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Lebih bagus UNTR atau ITMG? Nah, kalian boleh banget nih share di kolom komentar ya, opini kalian pribadi, pandangan kalian pribadi tentang UNTR versus ITMG itu lebih bagus yang mana, supaya itu bisa jadi info tambahan, bisa jadi bahan pertimbangan tambahan buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya bisa terus tumbuh, dan supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, tapi ini analisa dan opini gue aja. Keputusan beli maupun jual itu 100% gue kembaliin ke tangan kalian masing-masing. Dan jangan lupa tetap lakuin do your own research. Oke? Kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.